Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke front Asia Pasifik, Perang Dunia II di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ini yang melakukannya hanya Jepang, karena kalau yang di Eropa dan Afrika itu kan Jerman dan Italia. Kalau di Asia Pasifik ini khusus untuk Jepang. Oke, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ini dimulai tanggal 7 Desember 1941 ketika ratusan pesawat tempur Jepang ini menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii, di mana serangan ini dimaksudkan sebagai antisipasi Jepang untuk mencegah armada Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap Kekaisaran Jepang, di mana pemimpin Jepang ini tidak mau kalau Amerika Serikat ikut campur aksinya dalam melakukan perang di Asia Pasifik, karena kan Jepang ingin menguasai Asia Pasifik. Nah, dia nggak mau Amerika Serikat ikut campur. Supaya Amerika Serikat nggak ikut campur, dia ingin menunjukkan kalau dia adalah negara yang besar, negara yang kuat. Makanya dia melakukan pemboman terhadap Pearl Harbor tadi. Dalam aksi pemboman tersebut, kira-kira 2.000 orang Amerika Serikat terbunuh dan juga ratusan pesawat dan juga kapal perang Amerika Serikat ini hancur di sana. Akibatnya, sehari kemudian, 8 Desember 1942, anggota Kongres Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap Jepang, di mana Amerika Serikat yang sebelumnya bersikap netral dalam Perang Dunia Kedua ini akhirnya ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Keterlibatan pasukan Amerika Serikat ini dimulai dengan adanya pertempuran terbuka dengan pasukan Jepang pada bulan Maret 1942, di mana kedua belah pihak terlibat pertempuran sengit di Tanjung Batan. Jadi Amerika Serikat dan Jepang memulai peperangan pertama kali yaitu di Tanjung Batan. Dalam pertempuran tersebut, Amerika Serikat ini dibantu oleh pasukan Filipina, namun mereka mengalami kekalahan sehingga pada tanggal 6 Mei 1942, Amerika Serikat dan Filipina ini dinyatakan menyerah. Pada pertengahan tahun 1942, Jepang ini berhasil menguasai Burma atau Myanmar, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Indonesia. Jadi makanya kita mulai masuk ke dalam masa pendudukan Jepang ya. Oke, setelah berhasil menguasai Asia Tenggara, Jepang mulai mengalihkan serangannya ke daerah Papua Nugini dan juga pantai utara Australia. Jadi dia ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Tanggal 4 sampai 8 Mei 1942, Jepang dan Amerika ini kembali terlibat peperangan yaitu pertempuran laut di Laut Koral. Di mana dalam peristiwa perang Laut Koral ini tidak jelas siapa ya pihak yang menang, karena antara Jepang dan juga Amerika ini sama-sama kehilangan pesawat tempur dalam jumlah yang cukup besar. Akhirnya karena pertempuran di Laut Koral ini, Jepang juga memilih mundur untuk menyusun ulang strategi dan juga menyusun kembali kekuatannya. Selanjutnya, Jepang kembali merencanakan penyerangan terhadap Pulau Midway, di mana Pulau Midway ini terletak di dekat Hawaii dan pulau ini dinilai strategis karena menjadi pangkalan armada lautnya Amerika Serikat. Oke, tanggal 4 sampai 7 Juni 1942, Jepang dan Amerika Serikat kembali terlibat pertempuran di Pulau Midway, di mana dengan jumlah armada yang terbatas, Amerika Serikat berusaha mempertahankan kedudukan Pulau Midway sebagai garis pertahanannya. Karena kan tadi itu batas pertahanannya Amerika. Amerika Serikat akhirnya mencoba menggunakan strategi baru untuk menghadapi Jepang. Dan pada saat yang bersamaan, Amerika Serikat juga berhasil memecahkan sandi radio Jepang sehingga Amerika mengetahui rencana dan juga strategi Jepang. Karena bocor ya, radionya Jepang bocor, akhirnya Amerika bisa mengetahui rencana dan juga strategi Jepang. Dengan strategi bertempur yang lebih efektif, akhirnya Amerika Serikat ini mampu mengalahkan Jepang dalam pertempuran Midway. Dalam pertempuran Midway juga dianggap sebagai titik balik kemenangan Amerika Serikat dan juga titik balik kemenangan pihak blok sekutu di front Asia Pasifik. Kegagalan dalam pertempuran Midway ini tidak menyurutkan mental tentara Jepang, sehingga pada bulan Agustus 1942 ini Jepang masih berusaha menyerang Pulau Guadalcanal, di mana sebagai bagian serangan terhadap Port Moresby. Namun serangan ke Guadalcanal ini mengalami kegagalan karena militer Amerika Serikat telah mempersiapkan armada perangnya secara matang, di mana setelah berhasil menahan Jepang, Amerika Serikat mulai melakukan yang namanya serangan balik terhadap Jepang. Sebenarnya menjelang akhir Perang Pasifik ini Jepang sudah mulai melakukan yang namanya serangan kamikaze. Serangan kamikaze ini menggunakan pesawat ya. Jadi mereka menggunakan serangan kamikaze memakai pesawat, di mana dalam serangan kamikaze ini Jepang memakai pilot yang rela mati demi kaisar. Dengan cara apa? Dengan cara menceburkan atau menabrakkan pesawat yang sudah dipasangi bom ke kapal sekutu. Jadi memang untuk mati gitu.
Separuh lebih dari total 29.000 serangan kamikaze ini terjadi saat mempertahankan Pulau Okinawa. Pesawat kamikaze yang paling sering digunakan adalah pesawat tempur Zero. Oke, itu adalah pertempuran di Asia Pasifik. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini berakhir dengan kemenangan di pihak blok sekutu. Blok sekutu ada Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan juga Amerika Serikat. Di mana untuk di front Eropa, ini Jerman dan Italia harus menerima kekalahan akibat beberapa pemimpinnya meninggal. Pemimpin yang Italia meninggal, Benito Mussolini ini meninggal karena dia ditembak. Jadi dia ditangkap, lalu dia ditembak. Setelah ditembak, mayatnya digantung di kota di Italia agar masyarakat Italia tahu kalau pemimpin fasis itu akan diperlakukan tidak hormat. Buktinya ketika Benito Mussolini ini dibunuh, mayatnya digantung secara terbalik. Justru masyarakat Italia nggak bangga sama Benito Mussolini. Justru masyarakat Italia melakukan meludahi mayat tersebut sebagai bentuk pemberontakan masyarakat Italia atau bentuk tidak mendukung fasisme yang dilakukan oleh Italia. Nah, karena melihat Benito Mussolini yang sangat tidak dihormati oleh rakyatnya, akhirnya Hitler di sini dia juga merasa dirinya akan mengalami kekalahan. Akhirnya Hitler ini menyerah kepada sekutu dengan cara melakukan yang namanya bunuh diri. Jadi Hitler beda sama Benito Mussolini. Kalau Benito Mussolini itu ditembak sama sekutu ya. Kalau Hitler dia lebih memilih mati karena sudah ibu bilang di awal, Hitler itu merasa bangga sama rasnya, sama keturunannya. Jadi dia nggak rela kalau nanti jasadnya itu dipermalukan seperti jasadnya Benito Mussolini. Jadi dia lebih baik mati. Lalu setelah mati dia memerintahkan kepada pasukannya untuk membakar dirinya karena dia nggak mau mayatnya itu diteliti atau diambil atau dijadikan bahan tontonan oleh pihak pemenang. Jadi ketika menuju akhir hidupnya, Hitler itu bunuh diri menembakkan pistol ke kepalanya, lalu dia meminta pasukannya untuk membakar dirinya supaya nggak ada lagi benar-benar sisa di dalam tubuhnya untuk dipertontonkan atau dipermalukan kepada pihak sekutu. Oke, kematian Adolf Hitler ini akhirnya menyebabkan Jerman menyerah kepada sekutu dan juga Uni Soviet pada tanggal 7 Mei 1945, di mana penyerahan ini lewat perjanjian damai di Paris. Jerman menyatakan menyerah tanpa syarat. Perjanjian ini disaksikan juga oleh komandan tertinggi sekutu yaitu Jenderal Dwight Eisenhower. Setelah penandatanganan perjanjian dengan Eisenhower, akhirnya pertempuran di Eropa ini dinyatakan resmi berakhir. Oke, selanjutnya untuk pertempuran di Asia Pasifik ini terjadi dalam kurun waktu 3 tahun ketika Amerika Serikat ini berhasil mendapatkan kembali beberapa pulau di wilayah Pasifik yang tadinya diduduki oleh Jepang, di mana wilayah yang tadinya diambil oleh Jepang ini seperti Kepulauan Gilbert, Kepulauan Marshall, Caroline, dan juga Mariana. Dari wilayah tersebut Amerika Serikat dapat menyerang sejumlah kota dan juga pusat industri di Jepang. Awal tahun 1945, Amerika Serikat berhasil menguasai Pulau Okinawa dan juga Pulau Iwo Jima di Jepang. Keberhasilan Amerika ini dalam merebut wilayah Pasifik akhirnya mendorong keinginan Amerika untuk segera mengakhiri peperangan. Amerika Serikat berusaha menyerang daratan Jepang, namun daratan Jepang ini tidak mudah ditaklukkan karena kan Jepang kepulauan ya. Akhir Juli 1945, sekutu melakukan ultimatum atau memberikan ultimatum kepada Jepang agar menyerah, namun Jepang tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Selanjutnya masuk ke bulan Februari 1943, Amerika mulai melakukan penyerangan beberapa pulau di Samudra Pasifik yang dikuasai Jepang, di mana serangan ini bertujuan untuk merebut pulau yang memiliki landasan pesawat Jepang. Jadi supaya apa? Dengan begitu Amerika Serikat dapat mempersiapkan serangan udara menuju Jepang. Jadi pulau-pulau di sekitar Jepang itu yang punya landasan pesawat itu dikuasai sama Amerika supaya mereka bisa menyerang lewat udara ke Jepang. Oke, sepanjang tahun 43 sampai 44, Amerika ini berhasil merebut beberapa pulau di Samudra Pasifik. September 1944, pasukan Amerika ini berhasil kembali ke Filipina dan juga pasukan British Fourth Army mulai menaklukkan Burma. Pada bulan Februari 1945, Amerika Serikat dan Jepang ini terlibat dalam pertempuran hebat di Pulau Iwo Jima.
Setelah berhasil menguasai Iwo Jima, Amerika Serikat mulai melakukan pemboman terhadap kota-kota di Jepang, di mana Presiden Amerika Serikat Harry Truman berpendapat, jadi ini idenya Harry Truman, dia berpendapat bahwa penggunaan bom atom ini akan lebih cepat mengakhiri perang di Asia Pasifik dan juga menyelamatkan jutaan tentara sekutu. Akhirnya, tanggal 6 Agustus 1945, sekutu ini menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan 3 hari kemudian, 9 Agustus 45, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Ribuan nyawa melayang akibat serangan bom atom tersebut sehingga banyak korban yang terluka dan karena radiasi bom. Untuk masalah bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki ini sebenarnya merupakan proyek rahasia ya. Justru proyek yang sangat rahasia di mana hanya ada 2 bom atom yang digunakan pada masa perang, yaitu yang disebut dengan Little Boy dan juga Fat Man. Little Boy ini beratnya 5 ton, dijatuhkan di kota Hiroshima oleh pesawat pengebom AS-B-29 Super Fortress Enola Gay. Sedangkan tanggal 6 Agustus 3 hari kemudian Fat Man dijatuhkan oleh pesawat Super Fortress lainnya. Jadi kalau yang di Hiroshima itu namanya Little Boy, kalau yang di Nagasaki nama bomnya adalah Fat Man. Penjatuhan bom di kedua kota tersebut akhirnya mendorong Jepang untuk menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 45. Meskipun demikian, Jepang baru resmi menyerah itu tanggal 12 September 1945 di atas kapal USS Missouri, di mana penyerahan Jepang secara resmi ini akhirnya menandakan berakhirnya Perang Dunia yang kedua. Oke, untuk perjanjian perang yang mengakhiri Perang Dunia Kedua akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.